Pemirsa, seorang karyawan Bank Papua meninggal ditembak orang tak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Korban diduga ditembak oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murid. Jenazah karyawan Bank Papua cabang Sinak, Kabupaten Puncak, Papua yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Timika dengan menggunakan pesawat perintis. Usai tiba di Bandara Moses Kilangan Timika, korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Rencananya jenazah akan diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya korban ditembak orang tak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua pagi tadi. Pelaku diduga menggunakan jenis senjata api laras pendek. Akibat peristiwa ini, pengamanan di lokasi penembakan ditingkatkan. Di mana almarhum selesai sarapan pagi beli nasi kuning di Pasar Sinak, terus kemudian dia singgah, gak lama kemudian dia terjatuh. Diketahui korban ditembak pada bagian kepala belakang. Saat ini kasus penembakan sedang didalami oleh Satgas Ops Damai Kartens Tengah. Dugaan sementara penembakan dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murid. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di tengah ancaman serangan kelompok kriminal separatis teroris Papua, Panglima Divisi 1 Infanteri Kostrad Maijen Bobi Rinal Makmun terjun langsung menyemangati pasukan yang tergabung dalam Satgas Pengamanan di Intan Jaya, Papua. Panglima Divisi 1 Infanteri Kostrad memeriksa langsung kesiapan pasukan di pos jaga dan melihat kegiatan yang dilakukan prajurit di tanah Papua. Kepada pasukannya, Maijen Bobi berpesan agar terus menjaga profesionalitas dan nama baik TNI, serta merangkul masyarakat Papua. Di tengah gencarnya aksi kelompok separatis teroris, kehadiran Jenderal Bintang 2 ini menjadi penyemangat juga bagi para prajurit dalam bertugas menjaga keutuhan NKRI. Informasi lain, pemirsa, rapat paripurna DPR RI Selasa pagi menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru Laksamana Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Rapat paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puan didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus, Muhaimin Iskandar, dan Rahmat Gobel. Dari 575 anggota Dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan quorum. Dalam paparannya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana Yudo Margono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Laksamana Yudo akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pekan terakhir Desember ini. Komisi 1 DPR RI mengharapkan rapat paripurna DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI. Atas penetapan rapat paripurna DPR RI pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI, kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1, Ketua Mutia Hafid A267. Fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. DPR berharap bahwa ke depan kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia
semakin baik ke depannya dan bukan hanya untuk masa depan TNI tapi juga masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menunggu untuk dilantik Bapak Presiden. Setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas ke Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan ke depan sesuai dengan fit dan perpres maupun kehendak rakyat yang kemarin disampaikan pada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan penuh. Pemirsa, Laksamana Yudo akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sejumlah pekerjaan rumah pun menanti. Dan kini kita akan membahas bersama Bobi Rizaldi selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan Ridwan Habib selaku pengamat militer. Selamat sore Mas Bobi dan Mas Ridwan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya Mas Ridwan dan juga Mas Bobi sore hari ini. Ketegasan penegakan hukum pada saat kepemimpinan Andika Perkasa ini sudah tidak diragukan lagi oleh beberapa pihak. Kalau menurut Mas Bobi dan juga Mas Ridwan, seperti apakah kepemimpinan Yudo Margono? Apakah bisa menegakkan hukum yang sama seperti kepemimpinan Andika? Mungkin dari Mas Bobi dulu, Mas. Silakan. Ya, kalau kita lihat jejak rekamnya sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Laut itu beliau itu kan memang terbiasa menjadi komandan di banyak kapal perang, bukan hanya di kapal perang saja, di pelabuhan juga dia integrasi koordinasi di Kogab itu dia juga pernah, dan saya rasa karakter kepemimpinan seperti ini akan membuat disiplin prajurit itu akan lebih baik karena beliau terbiasa untuk memimpin suatu pasukan, kan berbeda dengan Angkatan Darat ini. Itu di kapal bisa berbulan-bulan, di mana tingkat stresnya itu juga mungkin lebih tinggi dibandingkan prajurit-prajurit dari matra lain. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Andika saya rasa akan diteruskan, ketegasan-ketegasan mengenai kedisiplinan prajurit agar tidak banyak melakukan tindak-tindak kriminal atau arogansi terhadap masyarakat, dan yang paling utama adalah mampu melaksanakan tugas keprajuritannya itu dengan lebih profesional. Baik, Mas Ridwan melihatnya apakah sama poin-poinnya seperti yang disampaikan Mas Bobi atau ada faktor yang lain? Ya, yang harus kita cermati adalah saya kira kita semua tidak meragukan kualitas leadership dari Pak Yudo ya. Tapi nanti adalah kualitas dari bahasa saya itu kabinet ya. Kabinet dalam tanda petik. Jadi nanti kan biasanya ada perubahan-perubahan, ada Asrena, asisten perencanaan, kemudian ada Aslo, ada macam-macam, ada Asintel. Itu nanti perangkat panglima itu yang nanti akan kelihatan. Siapa-siapa yang akan dipilih, ada Kasum, kemudian Kabais. Nah, jadi kabinet Pak Yudo ini yang kita semua menanti, apakah nanti gerbongnya benar-benar berubah, artinya yang dari Pak Andika kemudian berganti semua, ataukah hanya sebagian saja? Ini yang saya kira semua menunggu itu nanti. Ini akan menentukan leadership yang sudah bagus itu, kinerjanya ditentukan juga oleh kapabilitas tim selama 1 tahun ke depan, karena Pak Yudo juga akan pensiun pada Desember ya 2023. Ya. Karena memang sebelumnya juga kita sempat mendengar bahwa Ketua DPR RI Bu Puan Maharani sempat menyampaikan bahwa ini bukan seperti melanjutkan saja, tapi memang ada hal-hal baru yang dikerjakan. Apakah ada arah kebijakan terkait dengan alutsista, pembelanjaan alutsista TNI akan seperti apa? Mengingat Panglima saat ini kan dari Matra Laut. Kalau Mas Ridwan melihatnya akan seperti apa, Mas? Ya, kalau dari sisi alutsista ya, saya kira agak rumit karena ini membutuhkan diskusi dengan banyak pihak, terutama dengan Kementerian Pertahanan dan juga dengan Mas Bobi dari Komisi 1 DPR. Tapi saya yakin semua strategi yang sudah disusun baik oleh Pak Menhan, Pak Panglima Andika sebelumnya akan juga sinergis dan berkesinambungan dengan strategi yang sudah disiapkan oleh Pak Yudo, sehingga kita tidak perlu khawatir karena dalam tubuh TNI kan itu seperti itu biasa. Yang juga jadi pencermatan kita sebenarnya dalam 3 hari terakhir ini viral sebuah video ada serangan dari KKB Papua yang sangat sadis ya terhadap warga sipil. Saya kira ini juga nanti menjadi PR utama dari Panglima baru, bagaimana pendekatan keamanan yang paling baik untuk menenteramkan situasi di Papua.
Betul, karena memang beberapa hari terakhir ini sepertinya informasi-informasi yang terjadi di Papua dan juga beberapa peristiwa-peristiwa lain ini juga menjadi sorotan bagi publik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ridwan, kalau Mas Bobi melihatnya apa pendekatan yang sebaiknya dilakukan oleh Laksamana Yudo ke depannya untuk masyarakat? Ya itu saya pendapat tadi yang disampaikan Mas Ridwan ya, bahwa yang paling utama adalah karena Papua ini sudah sangat mendesak. Dengan adanya pemekaran tentu diperlukan infrastruktur yang lebih luas dan bisa lebih adaptif. Apalagi di dalam waktu belakangan ini serangan-serangan itu semakin sering dan juga sadis. Nah oleh karenanya kami berharap karena Pak Yudo ini kan pengalaman pemimpin tempur, dia ini benar-benar ahli tempur ini karena panglima di banyak kapal dan juga panglima gabungan, dia sudah lengkap lah, mumpuni pengalaman tempurnya. Jadi kami mengharapkan ada sedikit perubahan untuk pendekatan Papua. Kalau perubahan secara drastis kan sepertinya tidak mungkin ya, karena anggaran dan program untuk tahun 2023 itu sudah diketok bulan Oktober ya, suatu panglimanya masih panglima yang sekarang. Jadi masih ada ruang, kan kalau misalkan di anggaran itu memang ada beberapa ruang yang bisa digunakan dengan diskresi oleh panglima yang baru. Ini yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan Papua paling tidak dalam jangka waktu yang pendek ini. Karena untuk solusi untuk Papua itu bukan hanya dari TNI saja, tapi ini adalah multi kementerian dan juga lembaga negara. Tapi paling tidak bisa meredakan ketegangan-ketegangan dan tidak ada lagi eskalasi atau peningkatan-peningkatan keadaan yang tidak kondusif di Papua. Apalagi setelah ada pemekaran ini. Termasuk untuk memberantas separatisme yang memang sempat disampaikan oleh Laksamana Yudo bahwa ini tentunya akan menjadi evaluasi untuk prajurit TNI, Pak Mas Bobi. Ya betul, karena memang kan ada dari beberapa perubahan satgas-satgas itu kan ada perbedaan doktrin. Yang tadinya pendekatan humanis itu bukan berarti diartikan kalau diserang itu tidak bisa mengejar. Sekarang itu bisa mengejarnya sampai kapan? Atau pemenuhan formasi dari pengembangan wilayah Kogab Wilhan di sana. Kan sudah disampaikan dalam paparan bahwa sebenarnya formasi personil untuk di Papua itu sebenarnya masih sangat kurang. Nah, apakah pendekatan ini akan dilakukan oleh Bapak Panglima baru dengan memenuhi formasi atau formasi untuk taktisnya yang itu lebih diperbanyak? Nah, ini adalah beberapa pendekatan-pendekatan yang saya rasa mungkin akan berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Panglima sebelumnya itu Pak Andika. Kalau Mas Ridwan, kira-kira arah kebijakan apa Mas yang perlu sekiranya dilakukan oleh Laksamana Yudo untuk menangani kasus-kasus separatisme atau mungkin kasus-kasus yang memang saat ini cukup viral di media sosial atas oknum-oknum TNI? Ya, yang pertama kalau untuk Papua, saya kira pendekatan utama yang sudah dilakukan Pak Andika dengan menempatkan personil tetap, itu saya kira sudah baik ya. Jadi tidak ada rolling yang terlalu cepat sehingga personil yang masuk ke Papua itu bisa merakyat, bergabung dengan masyarakat asli. Dari situ kemudian bisa mengembangkan fungsi pembinaan teritorial. Yang berikutnya terkait dengan kasus-kasus, saya kira ketegasan Pak Andika juga bisa dilanjutkan oleh Pak Yudo. Dan yang juga utama adalah sinergitas TNI Polri ya. Apalagi tahun 2023 itu adalah tahun yang hangat karena itu tahun persiapan pemilu, tahun politik. Saya kira nanti jangan sampai ada problem di lapangan antara teman-teman TNI dan Polri. Dan dalam pemaparan visi misinya, saya kira Pak Yudo sudah sangat clear bahwa beliau kebetulan juga Ibu Yudo, Ibu Pero itu juga Polri. Jadi saya kira harmonisasi TNI Polri akan terjaga dengan baik di tahun politik 2023. Kalau Mas Bobi melihatnya kira-kira apa nih Mas yang bisa melengkapi dari sosok Laksamana Yudo setelah nantinya atau mungkin nanti ini akan melanjutkan dari Andika Perkasa? Ya, saya rasa dimanapun berada Pak Yudo ini kan selalu memberikan legasi kepemimpinan yang baik. Saya yakin dengan menjadi Panglima ini paling utama adalah dalam masa waktu yang singkat ini beliau bisa memberikan program-program peningkatan profesional prajurit dengan segala keterbatasannya. Dan paling utama adalah bagaimana pemenuhan formasi dari pengembangan struktur organisasi yang sudah
dimulai dari zaman Pak Hadi. Tadi yang disampaikan Mas Ridwan bahwa kan kita akan melihat siapa kabinetnya Pak Yudo ini. Nah, ini adalah salah satu bagaimana hal tersebut bisa merefleksikan apakah ini bisa menyelesaikan masalah penumpukan perwira menengah contohnya. Berapa banyak yang bisa ngangkat atau ini cuman horizontal saja, tidak ada vertikal. Nah, itu nanti kita sama-sama akan melihatnya. Ini yang paling program yang saya rasa dalam kurang dari 100 hari ini perlu kita cermati. Ya, sepakat dengan pernyataan Mas Bobi, Mas Ridwan, atau mungkin ada tambahan setidaknya dalam 1 tahun Laksamana Yudo ini menjabat menjadi Panglima TNI. Kira-kira kebijakan atau arah yang tepat untuk diharapkan atau untuk dilakukan oleh Yudo sendiri apa, Mas? Ya, saya kira tambahannya, saya sepakat sepenuhnya dengan Mas Bobi. Tambahannya adalah bahwa sekali lagi 2023 itu tahun politik. Ya. TNI tidak boleh berpolitik, tetapi TNI harus netral ya. Tapi tidak boleh juga menutup mata bahwa TNI ini mempunyai peran menjaga stabilitas situasi sosial politik. Jadi bedakan ya antara berpolitik dengan menjaga stabilitas keamanan. Ya. Nah, untuk menjaga stabilitas keamanan ini, saya kira Panglima yang baru harus bisa berkomunikasi dengan semua kalangan, baik dengan partai politik, dekat dengan partai politik, tanpa harus berpolitik sekali lagi, harus tetap netral, tetapi baik berkomunikasi secara baik dengan partai politik, dengan organisasi masyarakat, dengan kelompok-kelompok pemuda, sehingga kemudian 2023 ini tahun yang sangat krusial karena kita akan pemilu 14 Februari 2024 itu bisa berjalan dengan tenang, masyarakat juga tetap nyaman, bagaimanapun juga itu membutuhkan peran TNI, tentu saja nanti juga dibantu oleh teman-teman dari Polri ya. Baik, kita optimis mudah-mudahan saja dengan Panglima yang baru, Panglima TNI yang baru, mudah-mudahan ini bisa mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI yang menunjukkan memang di beberapa lembaga survei masih paling tinggi. Terima kasih untuk waktunya Mas Bobi Rizaldi selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan Ridwan Habib, pengamat militer. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore Mas Bobi. Pemirsa, karir Laksamana TNI Yudo Margono di Angkatan Laut Gencar dan Cemerlang, berdasarkan LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo diketahui memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, Laksamana Yudo pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Lintas Laut Militer 2016-2017, Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019-2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,52 miliar rupiah sejak 2015 yang jumlahnya 6,15 miliar rupiah. Baik pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.